Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah. Lah iki sudah masuk dalam pembahasan syahadat iku maknane gimana. Jadi kita sering mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku maksudnya gimana? Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane lafat asyhadu alla ilaha illallah. Iku antak lama, iku yen to ngerti sapa sira. Ora mung sekedar ta'lama wa ta'taqidalan meyakini sapa sira. Ora mung sekedar tak taqidah tak lama wa tu'mina lan iman sapa sira. Jadi syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah iku maksudnya apa? Mengetahui dan meyakini juga percaya atau iman. Watu sodiko lan benerake sapa sira an ing satemene kelakuan la ma'budu iku ora ana pangeran kang hak disembah iku. La ma'budu iku ora ana perkara kang den sembah iku maujud oleh la ma'budu bihaqqin kelawan hak. Fil wujudi ing dalam wujude illallah kejaba Allah. Jadi maknanya asyhadu alla ilaha illallah iku mengetahui dan meyakini dan juga beriman, percaya dan membenarkan tusaddiq, membenarkan bahwa Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi, tidak ada perkara yang berhak disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Jadi hanya Allah ikulah Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi kita mengetahui Allah itu Tuhan, meyakini Allah itu sebagai Tuhan, meyakini beriman, percaya nih Allah itu Tuhan dan juga membenarkan Allah itu Tuhan. Jadi perkara sing disembah iku cuman Allah tok. Sifate Allah al-wahidu. Al-wahidu engkang tunggal. Al-ahadu engkang maha siji. Al-awwalu engkang kawitan. Jadi Allah iku cuman satu Tuhan ki mau. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tunggal dan hanya satu iku yang kita sembah. Beda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain amit sewu terkadang meyakini bahwa Tuhan iku banyak. Ada dewa ini, dewa hujan, dewa dan lain-lain. Tetapi kita umat Islam meyakini bahwa Allah iku al-wahid juga al-ahadu al-awal. Allah iku tunggal, Allah iku satu. Jadi Tuhan cuman satu iku mau. Soalnya kita mikir, seandainya Tuhan kok banyak, ki repot. Apalagi ketika nantinya Tuhan yang diyakini ku banyak, beda pendapat, beda pemikiran. Yang satu Tuhan kepengen daerah ini hujan. Yang Tuhan yang lain kepengen daerah ini jangan hujan. Tapi panas. Supaya apa? Pakaiannya podo kering. Lah, kan repot. Makanya kita meyakini bahwa Tuhan itu cuma satu. Meyakini Tuhan itu tunggal. Jadi Allah itu yang kita sembah. Dan Tuhan itu Allah itu al-awwal. Zat yang maha awal. Jadi pertama kali tidak ada perkara apapun yang mendahului Allah. Nah, mulane ketika nantinya ada orang yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Kan repot. Repotnya gini. Ketika Tuhan yang diyakini ku Fir'aun. Masyarakat meyakini dulu itu Fir'aun sebagai Tuhan. Terus Tuhane mbaene Fir'aun gimana? Nah, mulane Tuhan itu harus awal. Enggak boleh Tuhan kok setelah manusia, enggak boleh. Jadi kan repot. Fir'aun mengaku Tuhan, tetapi mbaene Fir'aun Tuhane siapa? Mbaene lagi Tuhane siapa? Mulane pantes karo Allah iku zat sing al-awwal. Al-qadimu engkang dhisik. Jadi al-qadimu engkang mendahului. Al-hayyu engkang urip. Jadi Allah itu al-hayyu, zat yang hidup. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan kok mati. Lah mulane ketika nantinya kok ada orang yang mengaku Tuhan, kayak contohnya Fir'aun. Lah kenyataane ketika dia mengaku sebagai Tuhan kok malah mati, tenggelam di laut. Kan ya juga itu bisa mematahkan yang namanya sifat Tuhan. Berarti Fir'aun bukan Tuhan karena dia tidak punya sifat al-hayyu, zat yang hidup. Jadi Tuhan ya harus punya sifat al-hayyu yang maha hidup. Tidak pernah mati Tuhan ki mau. Nah mulane Fir'aun bukan Tuhan. Al-qayyum engkang jumeneng.
artinya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Iku Allah. Jadi Allah iku Al-Qayyum, zat yang alladzi qayyumu binafsihi wa yastaghna an ghairihi. Jadi tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Jadi artinya ketika Allah membangun langit, membangun bumi, itu tidak perlu bantuan kita. Jadi misalkan Allah pengen menciptakan manusia, itu kita sebagai manusia yang lain, itu tidak dibutuhkan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia tanpa bantuan kita, itu sudah bisa. Nah, itu Al-Qayyum. Jadi apapun yang dikersakno Allah, itu tidak perlu bantuan orang lain. Beda kalau kita manusia. Kita kalau manusia, itu butuh bantuan orang lain. Pengen bangun rumah, butuh tetangga yang ikut dalam pembangunan. Pengen bangun sekolahan, pengen bangun masjid, butuh bantuan orang lain. Nah, itu kita manusia. Tetapi Allah tidak. Allah sifatnya Al-Qayyum, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Al-Baqi engkang kekal, ada imu engkang tidak sirna. Jadi Al-Baqi karo ad-daim, alladzi la yazulu ba'da fana'il khalqi. Jadi baqi ku kekal, artinya Allah tidak akan rusak, tidak akan mati, tidak akan rusak setelah rusaknya manusia. Jadi nanti setelah kiamat, Allah tetap masih baqi, tetap ada. Nah, ad-daim alladzi la yataghayyaru al-awqat. Allah iku zat sing tidak akan sirna, artinya tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Beda kalau manusia, nek manusia nanti kan ada batas waktunya. Umur 80 meninggal, umur 70 meninggal, 60 tahun meninggal. Kalau Allah tidak. Dan manusia itu taghayyar, artinya akan berubah. Jadi mulai kecil, terus dewasa, malah ganteng, malah keren. Tetapi ketika sudah berumur 60-70 tahun, itu sudah berubah. Kulitnya sudah berubah. Senyumnya sudah berubah. Jadi perubahan manusia itu tidak bisa dikatakan ad-daim. Nah, mulane Allah beda dengan manusia. Allah alladzi la taghayyaru al-awqat, tidak berubah. Jadi dari waktu ke waktu Allah akan selalu ada, akan selalu kekal, akan selalu tetap, tidak akan berubah. Al-Khaliqu engkang gawe. Jadi Allah iku zat yang menciptakan. Awake dhewe sebagai manusia iku yang menciptakan Allah. Langit bumi yang menciptakan Allah. Tumbuh-tumbuhan yang menciptakan Allah. Hewan-hewan diciptakan Allah. Nah, mulanya ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, dia tidak punya sifat Al-Khaliq. Kalau memang dia Tuhan, siapa yang bangun langit? Dia kan gak pernah bangun langit. Dia kan gak pernah bangun bumi. Dia kan gak pernah yang namanya menciptakan manusia. Nah, itu berarti Fir'aun bukan Khaliq, bukan Tuhan. Ar-Raziqu. Ar-Raziqu zat engkang paring rezeki. Jadi Allah iku zat sing memberikan rezeki kepada kita. Allah sing paring rezeki, memberikan rezeki kepada manusia. Allah yang memberikan rezeki kepada hewan. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, mulanya ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, gak bisa. Karena Fir'aun tidak mempunyai sifat ar-razik. Kenyataannya dia tidak memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan itu Allah. Al-alimu turzat engkang ngawerui, mengetahui. Jadi Allah juga mengetahui. Apa yang kita lakukan, itu Allah tahu. Apa yang kita lakukan sholat, apa yang kita lakukan puasa Ramadan, Allah tahu. Al-Qadiru turzat engkang kuasa. Jadi Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang dikersake Allah, Allah ki kuasa. Al-fa'alu zat engkang berbuat apa saja, zat engkang gawe, lima maring perkara yuridu engkang ngersakake sapa Allah. Jadi apapun yang dikersakno Allah iku kuasa, Allah iku mampu. Jadi sak kersane Allah tergantung kehendaki Allah. Allah kepengen menciptakan makhluk iki ganteng, ya terserah Allah. Allah pengen menciptakan ini makhluk sebagai perempuan, ya terserah Allah. Lah jadi Allah iki kuasa. Allah iku ngersake apapun, menghendaki apapun, iku terserah Allah.
Jadi awake dhewe dikersake Allah, awake dikersake sebagai santri, sebagai orang biasa, ya terserah Allah. Wa ma utawi perkara syaa ingkang karep sapa Allah, ngersakake sapa Allah ai wujudahu dalam syarah iki mau. Jadi dalam syarah iku ai wujudahu ing wujude mah. Kana iku tinemu, kana iku wujud apa mah, ai wujida tegese ana den temu. Artinya apapun yang dikersake Allah, apa sing dikersake Allah iku ada. Allah ngersake iki sebagai makhluk yang hidup nantinya sampai 60 tahun. Iya, iku bakal hidup sampai 60 tahun. Tapi sebaliknya, wa mau tahi perkara lam yasha ingkang ora ngersakake sapa Allah, ai wujudahu ing wujude mah. Jawabe khobare, lam yakun iku ora ana. Ai lam yujad tegese ora den temu apa mah. Jadi apapun yang tidak dihendaki Allah dalam wujudnya, maka tidak akan terwujud. Misalkan apa? Nah, sekarang kan banyak di masyarakat kita punya kewan, misalkan punya ayam. Tetapi kepengine orang yang memiliki ayam itu nanti ayam iki akan berkembang punya telur, punya anak. Tetapi Allah lam yasha tidak menghendaki wujudnya anak ayam ki, tidak menghendaki ayam ini bertelur, ya tidak akan wujud telur iki, tidak akan wujud anak ayam iki. Jadi artinya apa? Apapun yang dihendaki Allah wujud ini pasti ada. Allah kepengen ayam iki bertelur, ada. Nah, Allah kepengen manusia iki punya anak, ada. Tapi sebaliknya ketika Allah tidak menghendaki ayam ini bertelur, maka tidak akan keluar telur. Nah, mulane apapun yang dikersake Allah, awak dhewe manut. Jadi apapun yang dikersake Allah, awak dhewe manut. Diberi rezeki, awak dhewe manut. Tidak diberi rezeki, awak dhewe manut. Kita hanya cuman berdoa, minta kepada Allah, semoga hidup kita bermanfaat barokah dengan rezeki yang diberikan Allah. Wala haula lan ora ana daya sumingkih saking maksiat iku maujud. Wala kuwata lan ora ana kekuatan kanggo ibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulungane Allah. Sifate Allah al-ali ingkang luhur, al-azimi ingkang agung. Jadi tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Jadi awake dhewe iki mau bisa menghindari maksiat, iku Allah sing menghendaki. Awak dhewe bisa melakukan kuat ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa dan lain-lain, puasa Ramadan, iku Allah sing nolong, Allah sing menghendaki. Lah, tetapi ketika awake dhewe punya keyakinan yang tidak demikian, iki repot. Jadi terkadang Ahmed Syauh di masyarakat ada yang meyakini bahwa rezekiku bukan dari Tuhan. Kadang kan ada. Jadi punya keyakinan bahwa dia iki mau punya barang goib. Nah, ini berarti tidak punya keyakinan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kita sebagai santri yang ngaji harus punya keyakinan. Apapun yang dikersake Allah, awake dhewe dikersake bisa menghindari maksiat, ya alhamdulillah. Awak dhewe bisa diberikan kekuatan untuk ibadah, ya Allah sing paring, Allah yang memberikan. Nah, kita bersyukur alhamdulillah masih diberi nikmat akal, bisa ngaji, istiqomah, manfaat barokah.